Sementara pengobatan jasmani itu merupakan penyempurna dari ajaran syariat, sehingga bukan merupakan sasaran sesungguhnya. Intinya pengobatan rohani, hati kita. Ini lebih penting dari pengobatan jasmani. Kenapa? Karena penyakit sumbernya di hati atau jantung kita. Sumbernya penyakit di hati atau jantung kita. Jasmani efek dari jantung. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahatil mudghah salaha jasadu kullu wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kullu ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwasanya di tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, maka semua akan ikut baik. Kalau gumpalan daging ini rusak, maka semua akan ikut rusak. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah gumpalan daging itu adalah hati. Hati yang artinya jantung. Hati yang artinya jantung. Nah, ini makanya kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, bal hum adhall, ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, dan sungguh kami telah siapkan, ya, di Jahannam itu banyak sekali dari kalangan jin dan manusia. Mereka itu punya hati, punya jantung, tapi nggak digunakan untuk berpikir. Punya jantung, tapi nggak untuk berpikir. Dan mereka punya mata, tapi nggak untuk melihat. Mereka punya telinga, tapi nggak untuk mendengar. Dan mereka ini lebih buruk daripada binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Makanya nanti akan diminta tanggung jawab. Kalau kita punya hati, tapi nggak untuk berpikir, ya, ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Makanya kalau bisa kata-kata dirubah. Mikir itu pakai otak. Dirubah, mikir itu pakai jantung. Ya. Ternyata di jantung kita ada organ kecil, dikatakan Dr. Asim Balawi, organ kecil ini sekitar 40.000 sel. Organ kecil inilah tempat mikir, tempat berpikir. Bahkan daya pikir dari organ yang kecil ini yang ada di jantung 60 kali lipat lebih besar daripada daya pikir yang ada di otak. Makanya kalau hati sudah mati, otak akan kacau. Karena kondisi hati juga ada 3. Hati sehat, hati sakit, hati mati. Hati yang sehat, dia mikir. Kalau melakukan maksiat, tunggu dulu. Kalau makan uang haram, tunggu dulu. Kalau makan makanan yang diharamkan, nggak mau. Mikir. Mikir apa? Mikir di sana ada ancaman neraka, ada ancaman di yaumul qiyamah. Dia mikir. Ini hati yang sehat. Mikir juga kalau ini semua dimakan, merusak tubuh dia. Makan minum yang memabukkan pasti merusak tubuh dia. Dia mikir. Makan makanan yang haram bikin dia sakit. Dia mikir. Nah, ini hati yang sehat. Kalau hati yang sakit, kadang taat, kadang maksiat. Ini hati yang sakit. Kalau hati sakit, tidak segera diobatin, akan bergeser menjadi hati yang mati. Secercah cahaya putih. Sisa dari keimanan pun nggak ada. Semuanya jadi hitam. Saat itu hati mati. Kalau hati mati, sudah gak akan mikir dengan siksa Allah. Gak akan mikir dengan janji Allah surga, janji Allah neraka, janji Allah nikmat, kenikmatan. Dia gak akan mikir, ya, merugikan orang lain, diri sendiri gak akan mikir. Kenapa? Hati dia sudah mati. Kalau hati mati, badan ikut mati. Ya. Iman juga mati. Ini rahmatullah jami'an. Maka apa? Hati lebih utama diobati dari jasmani. Berapa banyak para dokter, para terapis, herbalis
hubung turis bisa ngobatin orang, tapi hati mereka kena penyakit. Kenapa? Ketika banyak disanjung. Aku kalau diobatin terapis dokter ini udah pasti sembuh.